kita tahu bahwa masalah modal ini kan memang jadi masalah yang utama di kita. Tapi kita tidak berkecil hati, kita juga bekerja sama saat ini. Karena apa? Ini salah satunya kan UKM kita itu untuk bisa mendapat bantuan itu kebanyakan kan terkendala oleh jaminan. Nah, kita mengambil terobosan. Saat ini kami bekerja sama dengan BPN untuk mensertifikasi tanah-tanah UKM kita untuk disertifikatkan di tahun ini kita 500 UKM. Kemudian juga mungkin tahun-tahun berikutnya hingga akhirnya nanti dengan UKM kita punya sertifikat, tanah-tanah bersertifikat itu juga bisa dijaminkan. Ini salah satu strategi kita. Kemudian kedua, masalah daya beli memang kita akui karena daya beli ini kan sangat tergantung dari ekonomi global kita. Tetapi kita juga tahu bahwa UKM ini kan sebetulnya yang paling punya daya tahan. Nah, salah satunya bagaimana UKM kita bisa menggeliat, punya daya beli. Kita melakukan terobosan-terobosan. Jadi bagaimana para UKM kita itu bisa memproduksi tapi juga bisa menjual. Nah, salah satu strateginya adalah kita bagaimana di era digitalisasi ini para UKM kita itu bisa berdagang dengan e-commerce, ya. Kita latih e-commerce, kita latih juga pembuatan website, kita juga pelatihan manajemen akuntansi sederhana dan lain sebagainya agar para UKM kita ini bisa jualan, juga bisa tahu sedikit mengenai masalah akuntansi, masalah pembagian, tidak bercampur lah, artinya hasil dagang dengan kebutuhan rumah tangga itu harus bisa dibedakan. Jadi itu salah satu terobosan-terobosan yang kita lakukan. Kita berharap ke depan dengan dukungan semua pihak bahwa UKM kita terus menggeliat ya, apalagi tadi pemerintah begitu semangatnya untuk mendorong pelaku usaha ini terus bisa maju ke depan. Dan memang terbukti bahwa UKM kita ini paling punya daya tahan, punya daya imun terhadap krisis ekonomi global. Mudah-mudahan ke depan Bekasi lebih maju. Terima kasih. Sesuai dengan harapan kita, Bekasi tetap bersinar. Saya setuju. Karena apa? Masyarakat kita itu kan sudah dibebani dengan kewajiban-kewajibannya. Seperti misalnya pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini kan harus ada komitmen di dalam kepastian pelayanan publik, baik itu pelayanan umum dan juga pelayanan administrasi lainnya. Nah, ini kan masih adanya, misalnya ada pengaduan masyarakat yang dari lembaga DPRD juga sudah mengakomodir, ditembuskan kepada dinas-dinas terkait. Ini kan masih juga tanggapannya kurang maksimal. Nah, saya berharap tentu dengan semangat ulang tahun negara tercinta kita ini, semua unsur pemerintahan ini lebih menanamkan diri kepada tanggung jawab, apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Tentu juga kan program itu pasti ada kelemahannya. Nah, terhadap kelemahan-kelemahan itu harus respon bagaimana mencarikan solusi yang terbaik buat masyarakat. Hari ini sudah ada yang jalan, tapi masih ada yang belum dilelang, dan itulah yang menjadikan pelaporan. Pada prinsipnya kita berharap agar kiranya secepatnya dilakukan pelelangan dan kegiatan dilakukan, karena sebentar lagi sudah masuk APBNP, artinya penambahan terhadap anggaran belanja tambahan. Jadi saya berharap dengan sangat semoga eksekutif segera mengevaluasi hal-hal yang belum dilakukan, segera dilakukan, sehingga nanti di akhir tahun tidak ada terjadi silpa yang lebih cukup besar. Kalau silpa kita masih di atas 800, 700 itu berarti menurut saya stagnan, tidak ada pembangunan di Kabupaten Bekasi. Rapat Paripurna Istimewa hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui pesawat televisi. Dengan demikian rapat Paripurna Istimewa pada hari ini telah selesai. Akhirnya kami atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bekasi berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin undangan kami hormati yang telah mengikuti rapat Paripurna Istimewa dari awal sampai dengan selesai. Seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada hari ini tanggal 16 Agustus 2018 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ada menyediakan website untuk para pelaku UKM kita. Itu yang kita lakukan dengan dinas, tapi mungkin nanti ke depannya kita akan perlebar kerjasama dengan Dinas Kominfo supaya nanti tersentralistik ke depan. Kemudian juga kita ke depan akan mengambil terobosan-terobosan, salah satunya kita juga ingin membuat sentra-sentra UKM di Kabupaten Bekasi. Sekarang ini dalam proses pengkajian di Litbang, di Dinas Litbang. Jadi nanti mungkin di Bekasi bagian baratnya ada berapa, selatan berapa, titik selatan berapa, utara berapa, hingga nanti akan tercipta UKM-UKM kita punya sentra. Tapi untuk jangka pendeknya kita juga di pasar tradisional kita sudah sama dengan Dinas Perdagangan. Jadi ruko-ruko yang ada di dinas di pasar-pasar itu akan kita tempatkan dengan koperasi dan UMKM. Jadi nanti tempat ada, kami siap mengisi dengan barang-barang yang bisa ya berkualitas lah, bisa bersaing dengan daerah lain. Dan kita berharap itu nanti sentra-sentra itu ke depannya ya bisa jadi buat tamu-tamu yang datang dari mana-mana itu bisa bisa belanja di situ, bisa memperoleh souvenir, bisa memperoleh oleh-oleh gitu. Jadi ini rencana-rencana kita dengan dinas instansi lain gitu, supaya terwujud ya. Kita juga nanti ke depan minta dukungan dari bapak-bapak yang terhormat di DPRD Kabupaten Bekasi, ya. Ya, berkenaan dengan lembaga yang sudah kita lakukan di Kabupaten Bekasi, kita harapkan seluruh rakyat harus ikut mengevaluasi, melihat kinerja yang sudah kita lakukan. Kita harus buka luas kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi teman-teman masyarakat, saudara-saudara kita yang di bawah, untuk melakukan pelaporan terhadap kita sebagai pengawas. Dan insya Allah akan kita lanjuti, baik itu terhadap dunia pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya, berkenaan terhadap pelayanan publik yang memang harus kita maksimalkan. Targetnya kapan Pak untuk dorongan? Ini sudah kita lakukan, bahkan kita berharap akhir tahun ini sudah menjadikan pelaporan, karena setiap akhir tahun kan ada laporan pertanggungjawaban saudara bupati setiap tahunnya. Ya, rekomendasi sudah kita buatkan, tetapi yang jelas rekomendasi ini kan akan kita buat cross check, akan kita mintakan kembali sudah sejauh mana rekomendasi yang sudah kita sampaikan, sudah ditindaklanjuti belum oleh saudara bupati dengan SKPD yang berkenaan dengan itu. Saudaraku sekalian, usia negara kita sudah 73 tahun ya. Kita berharap, tentu saya juga mengajak kepada diri saya dan warga masyarakat Kabupaten Bekasi, mari kita mulai dari diri kita untuk berdisiplin, mari kita mulai dari diri kita untuk berbuat baik, mari kita mulai dari diri kita untuk sama-sama mematuhi segala aturan yang ada, sehingga tentu kita tidak saling menyalahkan dan berkembangnya hanya orang lain yang salah itu tidak perlu lagi terjadi. Maka yang lebih baik adalah mari kita introspeksi diri kita masing-masing, sehingga segala program, keinginan, dan juga harapan kita sebagai masyarakat ini akan berjalan seiring menuju kemajuan yang lebih baik. Sehingga juga kita berharap khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi ya, dengan sama-sama kita menjadi warga masyarakat yang baik, birokrasi pemerintahan yang baik, masyarakat yang baik, seluruh komponen juga menjadi mempunyai niat yang baik. Insya Allah apapun yang kita cita-citakan, menjadi masyarakat yang adil makmur dan juga sejahtera, tentunya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berharap dengan HUTRI yang sudah kita rasakan, dan hari ini insya Allah Bekasi sebentar lagi tanggal 26 ada pemilihan Pilkades secara serentak. Kita berharap dengan sangat agar tetap menjaga kondusivitas, menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah pemilihan kepala desa Kabupaten Bekasi yang terdiri pada 100 lebih serentak ini bisa berjalan dengan baik, mencari pemimpin di desa masing-masing dan menjadi pemimpin 6 tahun ke depan. Termasuk Asian Games, kita berharap karena memang Bekasi menjadi tuan rumah,
Untuk cabang sepak bola kita berharap kita sukseskan, dan insya Allah masyarakat Kabupaten Bekasi berdoa agar kita menjadi juara umum di Asian Games.